Air panas ya. Air panas nih panci. Mendidih mas. Iya. Saya angkat, baru satu langkah menjauh dari kompor. Kepleset lah mas. Pancinya kelemparnya ke arah muka. Gue lagi bareng sama Dio. Jelasin yuk, lu siapa dan kenapa lu ditato? Oh, langsung ya mas ya ketato mas. Apa lu bagian apa, ngerjain apa, sehari-hari lu ngerjain apa? Oke. Halo teman-teman, perkenalin nama gue Claudio atau biasa dipanggil Dio aja. Kesehariannya di sini gangguin Mas Anu, ngerjain Mas Anu. Bener, ya mas. Benar. Bercanda. Di sini gue sebagai account eksekutif atau tim sales di Transmedia Sosial. Oke yuk. Kenapa lu ditato? Ini tato asli nggak? Asli mas, Serius asli lu? banget. Iya. Jadi Gue pikir yang kayak di Jogja itu yang panjang-panjang itu. yang pakai tinta cat rambut mas. Bukan yang kayak apa? Kayak kain gitu loh. Oh Zaman iya. SD gue pakai tuh kayak begitu-gitu. Jadi ini sejarahnya sebenarnya panjang mas. Sebenarnya udah dari awal kecil emang demen. Lu dari kecil ditato? Enggak, tapi niatnya sebenarnya dari kecil mas. Ini udah berapa tahun dulu? Berapa tahun? Ini dari 2024 mas. Baru setahun lalu. Sebenarnya kecelakaan mas. Ah gimana lu? Iya, tangan luka. Oke. Kena air panas. Ah. Iya, kesiram air panas mas. Jadi, nah dari situ niatnya makin-makin kan, jadi kan. Mumpung ya kan? Iya, untuk mumpung. mengelabui. Bener, ada rezeki. Ya. Kita tato. Lu tato mana? Jadi di daerah Kebonjeruk sih mas. Oh Jakarta. Di Jakarta. Udah konsul sama orangnya gitu, maksudnya bisa gak nih ditutupin lukanya, soalnya lukanya lumayan besar dan sekujur tangan kan. Oh iya. Ya bahkan sampai setengah badan mas. Nih kalau saya boleh buka, saya buka mas. Jangan deh. Janganlah. Kita di band. Nanti di band IG ya mas ya. Ya jadi setengah badan nih mas. Sirum. Wah, saya pas pertama kali itu lucunya gini mas. Pas pertama kali kena nih, 30 menit santai. Mungkin ini ya mas ya kayak orang kalau kecelakaan, kita kalau kecelakaan motor tuh adrenalinnya masih ini kan. Masih tinggi banget. Kesirem. Saya bangun. Saya lanjut mandi. Saya malah mandi. Oh, jadi nih lu kena air panas terus lu mandi. Jadi ini sebenarnya ceritanya shower lagi rusak, heaternya mas. Oke. Jadi saya masak. Ya itu happen ke kita semua lah ya kan. Kita pernah lah ngerasain. Jadi kita masak, saya masak di panci. Air panas ya. Air panas nih panci. Mendidih mas. Iya. Saya angkat, baru satu langkah menjauh dari kompor. Kepleset lah mas. Pancinya kelemparnya ke arah muka. Tapi syukurnya nggak kena muka. Kenanya area setengah badan. Jadi kayak gitu ya, miring kali ya. Iya, kenanya setengah badan sampai setengah ya sepaha saya lah sinilah. Pokoknya area setengah inilah. Oke. Setengah ini kena, kesirem, langsung bangun saya. Udah, langsung seger, udah jalan aja, saya lanjut mandi aja, udah pakai air dingin gitu kan. Itu panas dong itu. Belum berasa mas panasnya. Tapi udah merah, udah mulai merah. Belum. Oke. Jadi rasanya pas pertama kali itu nggak kenapa-napa. Oke. Jadi ya kayak mungkin kayak mas ini aja kali ya, kalau kesenggol ya panas ces gitu doang, gitu kayak cuman bet gitu doang. Iya. Saya lanjut mandi, berbiur 30 menit pakai baju, santai aja gitu kayak nggak ada apa-apa. Nah setelah 30 menit berjalan itu, badan mulai kayak perih, gatel, udah mulai kayak apa sih, ibaratnya udah mulai kayak nyiksa lah gitu ya, udah mulai kayak kok gatel-gatel, perih, panas gitu. Iya, gatel pasti pertama tuh. Kayak panas gitu. Lama-lama mulai nggak ketahan mas sakitnya mas. Akhirnya saya udah sampai nggak bisa gerak juga. Itu panasnya nempel ya, sakitnya nempel ya. Nempel, saya nggak bisa gerak juga kan. Kejang-kejang saya mas. Oke. Udah nggak tahan. Ya karena saking sakitnya sebenarnya kan. Bener, kebetulan orang tua pas itu belum tidur. Oke. Jadi dibawa sama ayah saya ke rumah sakit terdekat. Nggak ke dukun ya? Ke dukun. Kirain maksudnya pas lu kejang kena disambet ya kan. Kalau dukun bukan sakit kulit mas, Bukan ya? sakit hati itu. Iya udah. Jadi saya dibawa ke rumah sakit terdekat mas, dibantuin sama dokternya, dikasih pereda sakit, karena dokter selalu bilang kalau misalkan luka bakar itu nggak ada obatnya sebenarnya, selain ya menunggu kita pulih gitu kan, menunggu kita pulih, self recovery ya kan. Jadi paling dia kasih obat pereda nyeri, tetap tuh nggak ketahan mas, saya kejang, sakit banget, karena bener-bener 1,5 badan kan mas, benjol-benjol terus mas. Ya mulai melepuh dia. Iya melepuh, mulai balon-balon tangan saya. Akhirnya
2 jam 3 jam. Waktu balon-balon itu apa yang lo dalam pikiran lo? Lihat tangan lu balon-balon kan, lu mikir apa tuh? Sebenarnya pas saat itu lebih nggak kepikiran sih mas, karena sakit ya? Iya, udah nggak bisa mikir banget gitu kan, udah seralah gitu ya. Ya saya udah nggak bisa mikir kayak aduh apa gitu. Nah, kan. iya. Udah seralah gitu. Iya. Saya aja udah nggak tahu handphone saya di mana. Oke. Barang saya mah saya nggak tahu gitu loh, dibawain aja gitu kan. Udah nggak kepikiran karena perihnya Banget segitunya gitu. Terus setelah udah dibantu pecahin itu balon-balonnya, habis itu udah dikasih perban, saya boleh pulang. Itu masih sakit atau udah mulai masih sakit mas? Masa gitu? Sampai sekitar sebulan ke depan. Sebulan ke depan tuh masih sakit. Saya juga izin sama atasan saya pas saat itu di kantor saya untuk nggak bisa masuk ya karena izin kena luka air panas. Jadi dalam sebulan ke depan, nah puncaknya nih mas, lucunya yang sakitnya itu justru pas sembuhnya mas. Kenapa? Sembuh. Karena tangan saya kan panjang ya mas ya, badan saya. Ketika lukanya itu udah mulai kering, dia kan jadi kayak menimbulkan apa ya sih ya? Koreng ya? Iya. Koreng ya, jadi berkoreng kering gitu ya mas ya. Kering ya. Karena kering. Nah itu sakitnya setengah mati mas. Karena di setiap sendi itu kan kita banyak ya. Kulitnya tuh kayak kena semen gitu mas. Iya, karena kulitnya sebenarnya elastis, atasnya nggak elastis. Atasnya nggak elastis. Jadi ketika lu coba break jadi berdarah. Betul. Jadinya benar-benar kesirem. Jadi ibaratnya kayak kita tuh. Berarti ini tuh lu udah ini ya luka kering semua jadinya. Iya, saya ada fotonya. Kulitnya pink semua. Oke, pink semua jadi kayak kulit udah matang. Iya, kulit apa sih mas? Kulit yang belum sembuh semua yang penyembuhan. Kulit baru ya. Pink semua mas, 1 sampai sini. Pink, benar-benar pink mas. Kayak habis dikulitin gitu. Iya, benar. Nah itu, waduh, benar-benar kadang-kadang kalau misalkan salah gerak, retak mas. Nah itu. Korengnya retak, berdarah, aduh. Itu kan karena koreng itu sebenarnya dia melindungi penyembuhan di dalamnya kan, di dalamnya. Betul. Cuma masalahnya kan karena dia tuh kaku gitu kan. Kalau kita gerak dikit dia kak gitu ya. Iya, betul. Jadi dia emang sekaku itu. Jadi ya ketika tangan kita banyak sendi, iya lu kan waduh, di sini nih paling nih Mas, ini paling sakit banget. Oh iya sini ya. Iya. Sini ya. Karena mau gerak ini aduh retak. Diginin lagi retak. Udah tuh. Setelah sembuhan, nah kebetulan kulit saya Mas itu ada keturunan ini Mas, keloid. Oke. Iya, jadi yang dia kalau setelah sembuh itu lukanya nimbu. Iya, muncul. Iya, muncul dan lumayan besar gitu kan setangan. Tapi yang paling parah berarti di sini ya? Paling parah di sini. Iya, syukurnya kalau di area lain sih nggak ada yang menimbul ya. Oke. Cuman luka bakar aja gitu bekas. Tapi kalau yang menimbul cuma di sini aja. Oke. Dan setelah menimbul lah, udah loh ngumpulin niat, ya udahlah. Kamuflase. Sekalian ya. Kita bikin manset permanen. Iya benar. Nah manset maksud gua ya benar. Tapi sakit gak? Tato Mas. Mas Anu mau cobain? Enggak. Gue nanya doang. Kebetulan saya juga bisa Mas, nato Mas. Oh iya? Iya. Repot nih orang. Saya ada alatnya di rumah. Sakit gak sih? Sakit sebenarnya sih mau dibilang sakit. Sakitnya sakit sih Mas. Cuman sakitnya tuh lebih ke karena lama kali ya Mas ya. Karena panjang. Berjam-jam. Kalau mau dibilang sakit, misalkan Mas Anu bikinnya kecil aja nih. Ya, yang misalkan cuma tulis aja nama gitu. Anugerah gitu ya. 15 menit gak sakit kalau menurut saya. Oh gak sakit? Yang bikin sakit itu menurut saya karena lama. Nah tapi gini, karena lama. Ada orang yang gini, misalnya temen gue tuh dulu pernah tato 1. Ya. Seminggu kemudian tato lagi. Iya Mas. Sebulan kemudian tato lagi. Akhirnya jadi tato semua gitu. Nah itu kan ada level ini juga, level pain tolerance. Pertama sakit. Iya. Terus yang sakit itu nggak sakit nih, gitu kan? Iya. Ternyata lebih nggak sakit lagi gitu tuh. Iya. Itu ada nggak sih maksudnya? Ya pertama di bagian tubuh orang Mas itu juga beda-beda Mas. Jadi kayak kalau saya kan juga pernah ngobrol ya sama juga yang interest juga sama tato gitu ya. Ada yang merasa sakitnya tuh di bagian sini Mas, siku. Jadi dia ketika ada tato paling sakit di sini teriak-teriakan. Nah saya untuk uniknya saya nggak sakit di sini. Saya lebih kuat di situ ya. Iya, saya justru sakitnya di pergelangan. Jadi pas di pergelangan sini nih, ketika sakit banget Mas. Rasanya bener-bener, aduh,
Dan ini kan lu blocking kan? Blocking Mas, betul. Itu lebih sakit kan kalau Sakit. blocking kan? Iya, karena ibaratnya Kayak diarsir gitu. diarsir, iya diisi ya. Iya. Jadi kulit yang luka itu ya benar-benar yang diisi itu. Bener itu. Betul Mas. Tuh, ya. Wow. Ya, jadi memang arsirannya dalamnya blockingnya banyak Bener. hitamnya. Gue tuh pernah di Bali. Ya. Jadi gue mau bikin blok gini garis gitu. Tapi bukan ditato gitu. Di apa? Di gambar-gambar gitu lah, pantai-pantai, pinggir pantai gitu kan. Tato-tato temporary gitu lah. Temporary ya. Bikinlah gue sekitar sebesar gini nih. Iya Mas Anand. Ternyata mungkin karena gue udah nggak muda lah gitu ya, menuju dewasa gue gitu. Kulit gue tuh nggak toleran. Oke. Sama apa? Sesuatu yang menempel terlalu lama gitu. Iya, tintanya itu. Berontak akhirnya jadi luka tuh. Iya. Situ gue udahlah, gue kayaknya nggak bisa kulit gue gitu. Oke. Tapi nggak tahu sih kalau tato gue belum nyoba sih. Padahal itu juga tintanya, setahu saya tuh tinta ini Mas, kalian temporary cat rambut. Ah serius lu? Iya, Oh pantes lah. Setahu saya yang Panas digunain itu. yang temporary itu yang kalau di Jogja, di Bali, itu tinta rambut Mas. Cat rambut. Jadi campuran cat rambut setahu saya. Sama henna itu Ya, ya. itu henna iya. Oh ya henna. Itu henna itu cat rambut. Henna itu sebenarnya sebutan untuk tato yang dari India itu. Iya. Mas. Yang ornamental. Betul. Ya bentuknya ya. Biasanya perempuan itu suka itu. Iya, gue ngeblok doang segitu. Mungkin juga karena terlalu banyak. Iya. Apalah gitu. Gatel kali ya Mas ya. Gatel banget. Iya. Jadi gue nyampe Jakarta kok jadi besar. Gue bilang lama-lama kok jadi luka gitu-gitu. Ah udahlah. Tapi Mas Anu ada kepikiran mau pasang tato? Dulu ya. Transmedia sosial. Nah, dulu tuh zaman SMA. Oke. Gue tuh mau bikin barcode di belakang. Leher Mas? Iya, di belakang leher banget. Oke. Gitu. Lalu setelah beberapa tahun kemudian muncul film Hitman kan. Oke, iya. Yang ada barcode-nya. Gue bilang, wah ini mirip ide gua nih. Iya. Wah, dulu itu copyright dong Mas. Nah itu. Dulu itu karena di Bandung gue nggak kenal ada Ken Tato, cuma gue nggak kenal. Oh iya, Ken Tato, iya betul. Gue nggak kenal lah, dan gue biasanya kan enaknya ngobrol dulu sama orang yang iya. Kita harus kayak gimana percaya sih dulu sama artisnya itu. Mas. Iya betul. Tapi lu berarti drawing tato juga? Justru dari